Shalom, Bapak yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk memohon belas kasih Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus untuk boleh menolong kita belajar akan firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengalami akan sentuhan daripada Tuhan secara pribadi. Di dalam ibadah yang baru saja kami ikuti ya Tuhan, kami merasakan hadirnya daripada Engkau sendiri dalam ibadah kami. Jiwa kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami boleh melihat akan Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang ditaburi dengan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami ya Tuhan, dengan segenap kerendahan hati yang daripada Tuhan, kami mau belajar, ditegur oleh firman, belajar untuk mengubah diri kami sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, terkhusus hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu malam, sebuah keluarga dengan ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 8 tahun. Saat itu mereka menaiki mobilnya dan berhenti di sebuah perempatan jalan karena lampu lalu lintas berwarna merah. Pada saat berhenti, ayah dan ibu dari Anto ini memandang kepada seorang anak kecil yang kurang lebih usianya sama dengan anaknya. Kemudian dia memandang anak ini dan ayahnya berkata, "Itu anak kenapa memegangi perutnya?" Kemudian sang ayah setelah mengucapkan demikian, si Anto anaknya kemudian melihat anak itu dengan seksama. Kayaknya saya pernah melihat anak itu. Oh iya, betul. Anak ini sering kali meminta uang kepada orang yang lewat di sini. Khususnya anak-anak yang baru keluar dari sekolah. Dan saya pernah dimintain uang dari anak itu. Ayah, saya tahu anak ini. Dan kalau minta uang seringkali dengan paksaan. Kemudian singkat cerita, setelah lampu warna hijau kemudian menepikan kendaraannya dan mereka bertiga menghampiri anak tersebut. Kemudian ayah Anto bertanya, "Nak, siapa namamu?" Kemudian anak ini menjawab, "Namaku Tommy, Om." "Kenapa dari tadi kamu memegangi perutmu?" Kemudian Tommy ini menjawab, "Dari pagi saya belum makan, Om. Saya nggak punya uang untuk makan dan saya kelaparan." Kemudian ayah Anto bertanya lagi, "Di mana kamu tinggal? Di mana orang tuamu?" Kemudian Tommy menjawab, "Ayah dan ibuku sudah meninggal 3 bulan yang lalu, Om. Dan kami tidak punya rumah. Kami biasanya tinggal di dalam gerobak. Dan setelah sepeninggal ayah dan ibu, suatu malam gerobak kami dicuri oleh orang. Dan sekarang saya tinggalnya di depan toko-toko yang sudah tutup, Om. Jadi saya tidur di sana." Kemudian sejenak ayah Antok dan ibunya saling berpandangan. Dan kemudian ayah Antok berkata kepada Tommy, "Nak, maukah kamu tinggal bersama dengan kami?" Sejenak kemudian si Antok seperti terkejut dan kemudian mengatakan, "Tapi ayah," seolah-olah dia ingin menyampaikan dia tidak setuju. Kemudian ayah Anto ini berkata, "Anto, dia masih kecil. Dia seusia dengan kamu. Dari pagi dia belum makan, dia kelaparan, dan dia tidak punya rumah untuk tinggal." Singkat cerita, kemudian Tommy dibawa pulang ke rumah Anto. Akhirnya Tommy diangkat menjadi anak daripada orang tua Anto dan menjadi saudara daripada Anto. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tommy yang tadinya bukan siapa-siapa bagi orang tua, bagi keluarga dari Anto, tapi kemudian menjadi anak, kemudian menjadi saudara daripada Anto. Hari itu, dia yang tadinya tidak punya rumah, sekarang punya tempat untuk dia berteduh ketika panas siang hari datang, ataupun mungkin dinginnya malam, ataupun derasnya hujan. Dia punya tempat untuk berteduh. Bahkan dia juga punya tempat ketika dia lapar ingin makan.
ada orang yang bisa memberikan makan, bahkan ada rasa aman yang diberikan kepadanya, ada perlindungan yang diberikan kepada Tommy ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukankah Tommy yang tadi bukan siapa-siapa? Bukankah Tommy yang tadinya adalah orang asing? Tidak mereka kenal. Tapi sekarang ini menjadi keluarga mereka. Tapi sekarang menjadi saudara daripada Anto. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Kita yang bukan siapa-siapa. Dan bahkan kita ini bukanlah orang yang selayaknya diperhitungkan kebaikan kita. Bukan diperhitungkan akan kemampuan kita. Dan layak untuk mendapat sebuah keselamatan. Tetapi Allah kemudian membawa kita menjadi keluarga. Atau masuk di dalam keluarga Allah. Perhatikan di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat 19 tadi. Bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Adalah teman daripada orang-orang kudus, teman dari orang-orang percaya. Tidak hanya itu, ayat ini ingin mengatakan, dan kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kita tahu siapa atau kepada siapa surat Efesus ini ditulis. Di dalam ayat yang ke-11 dengan jelas dikatakan, karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu sebagai apa? Orang-orang bukan Yahudi. Menurut daging. Artinya surat ini diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi secara lahiriah. Betul? Tidak hanya itu. Bahkan dilanjutkan dalam ayat yang ke-12. Tidak hanya orang-orang bukan Yahudi. Tetapi disebutkan bahwa kamu waktu itu tanpa Kristus. Artinya orang-orang yang ingin disampaikan atau orang-orang yang diberikan akan surat ini adalah orang yang bukan Yahudi dan orang yang tanpa Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, yang tadinya bukan Yahudi dan juga tanpa Kristus, sekarang menjadi di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ini terjadi? Mari kita perhatikan dari perikop yang tadi kita baca. Coba kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus tidak hanya ingin mengatakan engkau adalah orang-orang bukan Yahudi. Tetapi sekaligus ingin mengatakan engkau adalah orang-orang yang tanpa Kristus. Dan kepada orang dengan dua hal inilah Paulus berbicara. Yaitu kamu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kamu yang dahulu tanpa Kristus. Dengan kondisi ini, orang yang bukan Yahudi dan tanpa Kristus. Kondisinya macam apa? Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka yang bukan Yahudi adalah mereka yang tidak akan mendapat berkat dari Abraham. Karena berkat Abraham hanya diberikan kepada anak-anak keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hal ini ingin menjelaskan bahwa mereka ini yang bukan orang Yahudi bukan termasuk umat Allah. Ini penting. Mereka yang bukan Yahudi, mereka ini tidak termasuk di dalam umat Allah. Sehingga dengan hal inilah perseteruan itu juga muncul. Bahwa orang Yahudi menganggap diri mereka adalah umat pilihan Allah, umat Allah, dan yang lain bukan. Sehingga kalau kalian ingin menjadi umat Allah, kalian harus menjadi sama seperti kami. Mau menerima Taurat. Dan oleh sebab itu harus ada tandanya, yaitu kalian harus disunat. Mereka harus menjadi orang-orang proselyit, orang-orang Yahudi secara hukum. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tidak hanya mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi dan tanpa Kristus ini adalah orang-orang tanpa pengharapan. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tidak hanya itu, bahkan dikatakan bahwa mereka ini tanpa Allah di dunia.
ingin menjelaskan apa? Bahwa tanpa Allah di sini bukan berarti bahwa orang Efesus tidak mengenal Allah. Mereka ini mengenal dewa-dewi. Mereka menyembah kepada dewa-dewi. Jadi mereka punya pemikiran mengenai ada yang ilahi. Mereka menyembah kepada Allah, tetapi Allah yang salah. Sehingga di dalam ayat ini ingin menjelaskan, kalian ini tanpa Allah yang benar. Inilah kondisi mereka yang bukan orang Yahudi dan tanpa Kristus. Tetapi sekarang kita perhatikan di dalam ayat 13 lagi. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau tadi tanpa Kristus, sekarang di dalam Kristus Yesus. Masih menggunakan kata ganti yang kedua. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ingat, bukan semakin dekat, tetapi sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya apa? Dulu tanpa Kristus, tetapi sekarang kamu di dalam Kristus. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi umat Allah, sudah menjadi pengikut Kristus. Sekarang kita coba perhatikan dalam ayat 13 dan 17. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ayat 14, memiliki damai sejahtera. Tidak ada perseteruan lagi. Ayat yang ke-15 pun demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-16 pun demikian. Dan untuk memperdamaikan. Tidak hanya itu. Perhatikan ayat 17 bahkan 2 kali dikatakan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ketika penulis kitab suci mengulang-ulang kata yang sama. Berarti ada sesuatu yang ingin ditekankan. Damai sejahtera. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kita melihat kondisi setelah di dalam Kristus. Berarti mereka ini ada damai sejahtera. Tidak hanya itu, mari kita perhatikan di dalam ayat 15. Dikatakan bahwa keduanya menjadi satu manusia baru. Dan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-10, Efesus 1 ayat 10 juga dikatakan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan. Ini adalah menarik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Keduanya menjadi satu manusia baru. Jadi dipersatukan di dalam manusia yang baru. Nah, antara orang yang bukan Yahudi dengan orang-orang Yahudi ada pembedanya. Ya, ada pembedanya. Yang pertama, orang yang Yahudi berarti orang yang punya Taurat, memiliki Taurat. Orang-orang yang bukan Yahudi, mereka yang tidak punya Taurat. Dan ingat, di awal saya sudah mengatakan, orang-orang Yahudi yang dengan Taurat ini, mereka mengklaim mereka adalah umat Allah, umat yang dipilih Allah secara langsung. Dan kemudian dialah yang memiliki berkat daripada Abraham. Dan di luar mereka tidak ada. Dan inilah yang menjadi perseteruan di antara mereka yang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, bahkan termasuk Paulus sebelum dia bertobat. Apa yang dilakukan? Dia dengan sangat gencar membawa orang-orang yang bukan Yahudi untuk menjadi orang-orang Yahudi. Menjadi orang-orang proselit, yaitu orang-orang yang secara hukum mereka adalah orang-orang keturunan. Dalam arti apa? Mereka disunat, mereka menjalankan Taurat, dan mereka adalah bagian daripada orang Yahudi. Dan kalau kita melihat di dalam hal ini, di dalam Efesus pasal yang kedua pun disinggung, bahwa sunat yang diajarkan oleh Yahudi adalah sunat secara lahiriah, secara daging, dilakukan oleh manusia, inisiatif daripada manusia itu sendiri. Tetapi di sini ketika disebutkan di dalam Kristus, inisiatornya adalah Allah. Kristus sendiri. Oleh karena dia disalibkan, kemudian memperdamaikan baik kepada Allah maupun memperdamaikan secara horizontal kepada sesamanya. Yaitu menjadi kawan sewarga. Mereka yang bukan Yahudi, mereka yang Yahudi, bukan karena disunat mereka disatukan, tetapi oleh karena Kristus mereka disatukan sebagai warga keluarga Allah. Bahkan di dalam ayat 18, kondisi orang yang sudah di dalam Kristus adalah mereka yang beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Mereka yang sudah tahu jelas ada pengharapan di dalam Kristus. Tahu jelas bahwa di sanalah dia tahu di mana dia bisa menuju kepada Allah. Bahkan dalam konsep pemikiran mereka kepada Firdaus yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Apa yang menyebabkan mereka yang tadinya tanpa Kristus kemudian dapat menjadi di dalam Kristus? Apakah tiba-tiba begitu saja? Tentu tidak. Apakah karena usaha mereka yang tadinya di luar Kristus, tanpa Kristus, kemudian mereka berusaha sebaik-baiknya menemukan kebenaran dan mereka akhirnya mengenal dan percaya kepada Kristus? Apakah karena itu? Coba kita perhatikan. Di dalam ayat 13, orang yang tadinya tanpa Kristus bisa di dalam Kristus oleh karena apa? Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Jadi bukan karena usaha mereka. Ingat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9 disebutkan bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Allah. Jadi di dalam hal ini kita bisa melihat bersama-sama apa yang menjadikan mereka yang tadinya tanpa Kristus kemudian ada di dalam Kristus adalah darah Kristus. Darah Kristus telah dicurahkan untuk menebus dosa manusia, merebut manusia, orang-orang pilihannya di dalam dari cengkeraman dosa kepada kasih karunia Allah. Bukankah hal ini adalah hal yang sungguh menyenangkan? Orang-orang pilihan ditarik kembali, diambil kembali dari cengkeraman dosa kepada kasih setia Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita perhatikan bersama-sama selanjutnya ayat 15. Dikatakan apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bagaimana dari tanpa Kristus menjadi di dalam Kristus? Ayat 15, bagian awal dikatakan, dengan matinya sebagai manusia, membatalkan hukum Taurat ini. Itu hal yang kedua. Kemudian kita perhatikan di sana, bahwa dikatakan dengan kematian Kristus ini, ingin menjelaskan bahwa kematian Kristuslah yang kemudian membawa kepada atau di dalam Kristus. Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-8, Rasul Paulus mempertegas kembali. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan di sana, bukan karena usaha manusia, bahkan dikatakan ketika manusia masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi apa yang membuat orang-orang yang tanpa Kristus kemudian masuk di dalam Kristus adalah oleh karena kematian Kristus itu sendiri. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 16, dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh apa? Oleh salib. Hal yang ketiga ingin mempertegas kembali bahwa orang yang di luar atau tanpa Kristus kemudian menjadi di dalam Kristus itu oleh karena salib, yaitu salib Kristus. Yang keempat, perhatikan ayat 18, dikatakan karena oleh Dia, yaitu oleh Kristus. Hal ini ingin menjelaskan bahwa hanya oleh karena Kristus yang melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib, bahkan sampai kepada kematianlah, yang menjadikan orang-orang yang tanpa Kristus tadi masuk di dalam Kristus. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah cerita tentang seorang orang tua yang kemudian dia menghampiri sebuah rumah yang besar. Kemudian dia menekan bel rumah itu dan menunggu sang pemilik rumah keluar. Dan kemudian seorang wanita muda keluar dan bertanya, "Bapak mencari siapa?" Kemudian bapak ini menjawab, "Aku mencari anakku." Kemudian perempuan ini kemudian bertanya, "Anak bapak siapa?" Kemudian bapak tua ini menjawab dan menyebut nama lengkap daripada anaknya dan yang merupakan
tuan daripada wanita ini. Seolah-olah tak percaya, perempuan ini mengingat-ingat, bukankah dulu tuannya pernah cerita bahwa ayahnya sudah meninggal sejak dia kecil. Tetapi bagaimana orang ini tahu akan nama daripada tuannya? Singkat cerita, perempuan ini mengatakan, "Bapak tunggu dulu di sini dan saya akan masuk." Kemudian singkat cerita masuk dan kemudian keluarlah seorang laki-laki parubaya. Dan kemudian berkata kepada bapak tua di luar pagar rumahnya, "Mau apa ke sini?" Kemudian bapak tua ini berkata, "Nak, izinkanlah aku menginap semalam 2 malam di rumahmu." Kemudian pria ini mengatakan, "Untuk apa kamu datang lagi ke sini? Untuk apa? Aku sudah tidak punya ayah lagi. Sudah dari kecil aku tidak punya ayah." Tapi ini dikasih oleh Tuhan, meskipun bapak ini seorang yang lemah sudah tua, dengan kondisinya yang lemah, dia juga punya harga diri. Dia masih mengiba, seolah-olah ingin supaya diberi kesempatan lagi. "Izinkanlah 1 malam saja saya menginap di sini." Anak ini makin marah dan mengatakan, "Tidak perlu, pergi saja. Saya sudah tidak punya orang tua lagi. Saya tidak punya ayah lagi." Sebagai seorang ayah, hatinya menangis. Dia membalikkan badan dan pergi meninggalkan rumah itu. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Dia adalah anaknya. Dia adalah ayahnya. Betapa kejamnya anak dari ayah ini, seorang pria ini bukan? Seorang anak yang kemudian tidak mengakui ayahnya. Sangat kejam. Tapi coba perhatikan kisahnya. Ketika anak ini masih kecil, kemudian ayahnya tega meninggalkan ibu dan dia. Dan sering kali dia menangis di kelasnya. Dia merasakan, teman-temanku ada yang jemput, papanya jemput. Kalau misalnya ambil raport, ada yang mengambil. Tapi aku nggak ada siapa-siapa. Aku ingin sekali-kali diantar oleh papaku. Tapi papaku meninggalkan aku dan ibuku hari itu. Hatinya hancur. Dia merasakan, kalau begini sama saja aku tidak punya ayah. Dan mulai hari itu, dia memastikan dalam dirinya, aku sudah tidak punya ayah lagi. Singkat cerita, orang tua ini kemudian meninggalkan rumah itu, dan kemudian dia pingsan di tengah jalan. Dan akhirnya ada yang nolong, dan singkat cerita ada di rumah sakit. Setelah siuman kemudian dia merasakan hati yang berkecamuk. Aku ini sudah sakit, banyak penyakit yang ada dalam tubuhku dalam usiaku yang sudah tua. Dan aku tadi mencoba datang kepada anakku dan sudah tidak mau menerima lagi. Dan aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Di dalam kegalauannya, di dalam kegelisahannya, di dalam keputusasaannya, dia mengingat-ingat dan menginginkan kalau boleh, kenapa harus diperpanjang hidupku? Sampai suatu ketika, di rumah sakit itu datanglah seorang pemuda. Dan kemudian menyapa dan akhirnya mereka berkenalan. Pemuda ini bercerita bahwa dia sejak kecil dia mengidap sakit di dalam tubuhnya dan tidak disembuhkan sampai hari ini. Dan kemudian pemuda ini menghiburkan dan dia menceritakan bahwa setiap hari dia bangun dengan sukacita, dia hati yang gembira karena dia mengenal Kristus. Ada Kristus dalam hatinya. Setiap hari mereka bercakap dan akhirnya menjadi rekan di dalam rumah sakit ini. Singkat cerita, orang tua ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bertobat. Dan tidak lama kemudian, dia meninggal. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Orang tua ini kembali kepada Bapa yang di surga.
sebagai orang yang bertobat dan sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Coba bayangkan, Allah yang mengasihi Bapa ini, sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kejahatan, hati yang tidak mengasihi istri dan anaknya. Tetapi di akhir hidupnya, dia punya kesempatan untuk mengenal Kristus. Bukankah ini sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan? Bukankah ini adalah kasih karunia penebusan di dalam Kristus yang Kristus berikan kepadanya? Dan itu bukankah hak daripada Tuhan untuk memberikan, untuk memilih siapa yang dia ingin selamatkan? Hari ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang dipilih, dan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus daripada dosa kita, kita yang sudah diselamatkan daripada hukuman dosa, bukankah selayaknya kita datang kepada Tuhan, dan boleh setia kepadanya? Kita orang-orang yang sudah ditebus adalah orang-orang yang sudah diberikan hidup yang baru. Dan Kristuslah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bukankah seturut dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Dikatakan bahwa, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadi manusia yang baru, artinya adalah orang-orang dengan pola dan kehidupan yang baru. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Sudah sepekan kita orang-orang yang tinggal di Jakarta. Kita hidup di dalam kondisi kehidupan dengan tatanan yang baru. Dengan pola-pola yang baru. Mungkin kita dulu kita merasa aneh kalau sepanjang jalan banyak orang yang pakai masker. Ada orang-orang yang kemudian seringkali cuci tangan. Dan ada orang-orang yang mungkin memakai penutup di mukanya. Mungkin kita aneh. Tetapi hari ini kita mulai sudah bisa menerima itu semua. Perilaku-perilaku yang baru yang dulunya tidak pernah dilakukan. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Bukankah seharusnya demikian? Kita adalah manusia baru. Dengan pola pikir. Dengan tingkah laku. Dengan perbuatan yang baru. Yang berpadanan dengan Kristus. Seharusnya itu yang kita hidupi, bukan? Cuma dikasih oleh Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau hari ini kita sudah berada di dalam Kristus, ayat ini mengatakan, engkau bukan lagi orang asing dan pendatang. Kalau dulunya kita tanpa Kristus, hari ini kita di dalam Kristus. Kalau tadinya kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai karena dosa, tapi hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan di dalam Kristus, oleh karena darahnya di dalam kematian di atas kayu salib. Hari ini, orang asing tidak punya hak atas warisan yang dimiliki keluarga itu. Tetapi ketika kita menjadi ahli waris, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan berkat itu. Kita adalah orang-orang yang diberikan hak oleh Allah. Bukan lagi karena kecakapan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah yang murah hati mau memberikan berkat itu kepada kita. Dikatakan juga di sini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus di sini ingin merujuk atau mengacu kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bukan kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Sebagai apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang percaya. Tidak hanya orang asing, tetapi semakin maju, semakin masuk. Itu menjadi kawan sewarga. Lebih dekat. Tapi ayat ini tidak berhenti di sana. Ayat ini dilanjutkan dengan apa? Dan anggota-anggota keluarga Allah. Bukan lagi dia yang jauh sebagai kawan, sebagai orang asing, tetapi didekatkan, kemudian menjadi kawan swarga. Tidak hanya swarga, tetapi kemudian menjadi keluarga. Kita ini adalah keluarga Allah. Anggota-anggota keluarga Allah dipersatukan bukan karena seperti orang Yahudi tadi harus sunat dan melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena Kristus yang telah mati,
Oleh karena pencurahan darahnya, itulah yang menjadikan kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, sekali lagi, bukan karena usaha manusia, bukan karena sunat Yahudi tadi, tetapi benar-benar karena Kristus yang menjadikan orang-orang yang bukan Yahudi itu di dalam Kristus, dan juga hari ini yang menjadikan kita yang tadinya tanpa Kristus menjadi di dalam Kristus oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, oleh karena pencurahan darahnya bagi kita orang-orang berdosa. Lalu berkenaan dengan hal ini, kalau kita sudah menjadi warga, kalau kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, lalu bagaimana kita harus hidup? Perhatikan ayat 20 sampai 22. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang pertama perhatikan, pengajaran rasul dan nabi, ya, di atas para rasul, di atas para nabi. Maksudnya apa? Dasar dari para rasul dan para nabi adalah apa yang disampaikan oleh para rasul. Apa yang disampaikan oleh para nabi? Yaitu firman Allah. Ketika kita dikatakan di atas dasar para rasul, berarti adalah di atas pengajaran para rasul. Di atas dasar para nabi, artinya adalah di atas pengajaran para nabi. Artinya sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Tidak hanya itu, kemudian dikatakan di sana adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu perhatikan, bangunan dengan batu penjuru. Apa maksudnya batu penjuru ini? Batu penjuru ini menjadi batu yang kemudian menjadi pedoman bagi bangunan yang lain. Tidak hanya itu, batu penjuru ini menjadi batu kekuatan yang menopang akan bangunan ini. Jadi ketika kita di dalam Kristus, yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi akan dasar kehidupan kita seharusnya adalah Kristus. Dengan kata yang lain, kita di dalam Kristus seharusnya berpadanan dengan Kristus. Atau bahwa hidup kita seharusnya serupa dengan Kristus. Jadi hari ini, tidak hanya kita berdasarkan pengajaran para rasul yaitu firman Tuhan, tetapi hidup kita harus berpadanan dengan Kristus. Yang terakhir di dalam ayat 22 dikatakan, 21 dan 22, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Perhatikan ayat 21. Menjadi bait Allah yang kudus. Ayat 22, menjadi tempat kediaman Allah. Bukankah ini adalah hal yang menyenangkan buat kita? Bahwa dikatakan kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Allah yang maha kudus mau mendiami akan kita manusia yang berdosa ini. Di dalam roh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Calvin terus mengingatkan, di dalam kehidupan keseharian kita harus terus menguji hati nurani kita. Kita terus harus disucikan. Ada proses penyucian hari lepas hari. Oleh karena Roh Kudus itulah yang mengubahkan kita terus masuk dalam proses pengudusan itu. Dan hari ini firman ini mengatakan yang sama. Jagalah kekudusan, karena kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Dan Allah berkenan diam di dalam baitnya yang kudus, di dalam roh. Seturut dengan itu, kita ingat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Petrus ini merujuk kepada Imamat pasal yang ke-11, dikatakan, pasal 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku kudus. Di dalam ayat yang ke-46 juga dikatakan demikian. Supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan menghendaki kekudusan hidup kita. Tuhan menghendaki bahwa Yesus Kristus menjadi pedoman hidup kita. Kita hidup serupa dengan Kristus. Hari ini Allah juga menghendaki bahwa firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita.
Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga di dalam Kristus mengalami ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang saling memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan, kami yang dahulunya tanpa Kristus, hari ini kami sudah menjadi atau di dalam Kristus. Itu semua bukan karena hasil usaha kami, tetapi karena Engkaulah Allah, Engkaulah Kristus Yesus yang menjadikan kami orang-orang yang penuh kasih karunia. Oleh karena salib-Mu, oleh karena darah-Mu yang dicurahkan, oleh karena Engkau sendiri yang menjadikan kami yang tadinya tanpa Kristus menjadi di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Engkau juga mengingatkan kami, untuk kami boleh mendasarkan hidup kami berpedoman kepada firman-Mu. Dan hidup kami serupa dengan Kristus, untuk setiap hari menjaga kekudusan, bahwa kami ini adalah bait kudus Allah, di mana Allah berkenan diam dan mendiami bait kudus-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, di dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami terhadap dosa, bujukan dosa, cengkeraman dosa, hari ini kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa setia menolong, membimbing, mengarahkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus, sehingga kami menjadikan firman-Mu dasar kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam masa-masa yang sulit ini, kami tetap setia kepada-Mu, kepada Allah yang di dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.